Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan ujian akhir semester kami di mata kuliah Stakeholder Relation Management. Kelompok kami terdiri dari saya, Nasya Aisyah, lalu ada Imam Arif Fadilah, Tasya Pitaloka, Sendiana Vigara, dan Adifa. Kali ini kami akan menganalisa Stakeholder Relation Management pada perusahaan Tokopedia, yaitu dengan mengangkat kasus kebocoran data pribadi pengguna pada aplikasi Tokopedia. Pada kasus ini, terdapat sekitar 91 juta data yang telah berhasil diretas dan diperjualbelikan pada situs dark web. Tokopedia pun langsung tanggap mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut, lalu bekerja sama dalam menjalankan proses investigasi. Selain itu, Tokopedia juga menyelesaikan segala permasalahan dengan pihak Komunitas Konsumen Indonesia atau KKI yang melapor ke pengadilan. Di antaranya adalah dengan membayar denda administratif sebesar 100 miliar serta menyampaikan permintaan maaf dan tanggung jawab. Tokopedia merupakan perusahaan e-commerce atau jual beli berbasis digital yang didirikan oleh William dan Leontinus pada 6 Februari 2009. Tujuan Tokopedia ialah untuk memberi wadah kepada para pelaku UMKM agar dapat memasarkan, mengembangkan, dan menikmati teknologi digital. Visi dari Tokopedia adalah untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik lewat internet. Sedangkan misi dari Tokopedia adalah yang pertama, selalu positif, yang kedua, memecahkan masalah, yang ketiga, menjadi yang terbaik, yang keempat, generasi yang lebih baik, dan yang terakhir fokus pada pelanggan. Selanjutnya adalah kelompok stakeholder. Yang pertama, stakeholder organisasi. Stakeholder organisasi pada Tokopedia adalah karyawan perusahaan, pemegang saham, pemerintah, dan holding company. Karyawan menjadi penting karena kontribusinya terhadap perusahaan. Sedangkan shareholder yaitu yang menyuntikkan dana ke perusahaan, seperti Indonesia Dwi Tama dan perusahaan Alibaba. Pemerintah juga turut penting karena menjadi regulator utama agar terciptanya lingkungan bisnis yang sehat. Lalu yang terakhir adalah holding company. Goto menjadi holding company yang menaungi PT Tokopedia. Yang kedua terdapat stakeholder ekonomi, yaitu pelanggan, penjual, atau pemasok. Konsumen berarti pengguna aktif Tokopedia, sedangkan penjual seperti UMKM, official store, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah stakeholder sosial, yaitu masyarakat, komunitas public e-commerce, dan komunitas penjual. Dengan ini, Tokopedia harus terus melihat apa yang terjadi di masyarakat seperti kebutuhan dan keinginannya. Tokopedia juga menjadi pelopor dari komunitas e-commerce Indonesia, yakni asosiasi bernama IDEA. Selain itu, Tokopedia juga memiliki komunitas antar penjual yang bernama Seller Center. Oke, selanjutnya kita lanjut ke value Tokopedia ya teman-teman semua. Jadi maksud dari value itu sendiri merupakan nilai plus atau ya bisa dibilang ciri khas dari atau perbedaan Tokopedia dari perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, kita bisa melihatnya dari program-program yang diusung oleh Tokopedia, di mana Tokopedia itu ternyata banyak melakukan CSR atau kolaborasi bersama stakeholder-stakeholdernya. Misalnya ada program relawan Nakamate, kemudian ada pemberdayaan kelompok perempuan dan difabel, kemudian ada Top Donasi, dan juga ada tanggap bencana dan aksi peduli lingkungan. Nah, program-program ini tuh merupakan sebuah bentuk program kolaborasi antara Tokopedia dengan stakeholdernya. Sebenarnya sudah banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan CSR, tapi bisa dibilang Tokopedia merupakan salah satu perusahaan yang melakukan banyak kolaborasi dengan stakeholdernya. Seperti itu. Boleh selanjutnya? Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis stakeholder dari Tokopedia itu sendiri.
Jenis stakeholder Tokopedia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada stakeholder primer, kemudian ada stakeholder pendukung atau stakeholder sekunder, dan yang ketiga itu ada stakeholder kunci. Stakeholder primer sendiri merupakan stakeholder yang erat kaitannya dengan penyusunan kebijakan, proyek, dan program. Mereka adalah pihak penentu yang paling utama dalam aktivitas pengambilan keputusan perusahaan. Stakeholder primer pada PT Tokopedia sendiri yaitu yang pertama ada manajer publik. Manajer publik itu ada direktur utama, chief of staff, chief of finance officer, dan juga chief of HR. Dalam hal ini, para petinggi dari PT Tokopedia memiliki tanggung jawab dalam hal menentukan keputusan dan juga penerapannya bagi perusahaan. Kemudian dari stakeholder primer juga ada masyarakat dan tokoh masyarakat. Pada PT Tokopedia yang termasuk dalam kategori ini yaitu adalah karyawan dari PT Tokopedia itu sendiri yang merupakan pekerja marketing, konten, HRD, legal, customer service, finance, desain, quality control, dan juga IT. Pihak-pihak ini merupakan pihak yang akan terkena imbas langsung dari suatu kebijakan, program, atau proyek dari Tokopedia itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada stakeholder pendukung atau stakeholder sekunder. Stakeholder sekunder merupakan pihak yang tidak berhubungan langsung atas suatu program atau kebijakan dari Tokopedia. Yang termasuk stakeholder sekunder pada PT Tokopedia yaitu yang pertama mitra Tokopedia. Mitra Tokopedia di sini diartikan sebagai orang-orang yang memiliki dan mendaftarkan akun mereka untuk dapat berjualan di platform Tokopedia. Kemudian yang kedua itu lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan di sini memiliki wewenang untuk menyampaikan pendapat, tetapi mereka tidak memiliki tanggung jawab dan wewenang secara langsung untuk menentukan keputusan perusahaan. Kemudian yang ketiga itu pihak LSM. Pihak LSM atau lembaga swadaya masyarakat fokus dalam dampak, rencana, atau manfaat atas suatu kebijakan perusahaan. Pihak LSM di sini pun tidak memiliki tanggung jawab dan wewenang secara langsung untuk menentukan keputusan perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada stakeholder kunci. Stakeholder kunci merupakan salah satu bagian eksekutif yang dimana merupakan suatu kelompok yang memiliki wewenang resmi atas pengambilan keputusan dan kebijakan PT Tokopedia. Stakeholder kunci pada PT Tokopedia sendiri itu ada yang pertama pemegang saham. Pemegang saham terbesar PT Tokopedia itu dipegang oleh SoftBank mencapai 15,3% dan Alibaba Group sebesar 12,6%. Pemegang saham ini berfungsi untuk menyuplai dana kepada perusahaan dan juga sebagai pengawas perusahaan dalam mengontrol kinerja dan keuangan pada perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua itu ada Dewan Direksi. Dewan Direksi di sini memiliki peran untuk memimpin perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Direksi juga bertugas untuk mengatur pola-pola pembagian tugas masing-masing anggota perusahaan. Kemudian yang ketiga itu ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memiliki tugas untuk melakukan rapat secara berkala, mendorong terlaksananya implementasi good corporate governance, dan bertanggung jawab atas terjadinya kerjasama antar perusahaan. Selain itu, komisaris juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kebijakan-kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan dan memberikan nasihat kepada direksi. Kemudian ada kepentingan stakeholder dari Tokopedia. Yang pertama itu ada pemegang saham. Pemegang saham di sini merupakan elemen yang paling penting karena bertugas untuk menyuplai dana kepada perusahaan dan juga bertugas sebagai pengawas perusahaan dalam mengontrol kinerja dan keuangan pada perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua itu ada pegawai atau karyawan. Karyawan juga merupakan elemen yang cukup penting untuk melaksanakan berbagai macam kebijakan perusahaan dan membantu perusahaan untuk menjalankan visi dan misi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian ada mitra Tokopedia. Mitra Tokopedia merupakan salah satu elemen stakeholder yang turut mempengaruhi kinerja perusahaan juga, karena salah satu bentuk kualitas yang dimiliki oleh Tokopedia
dinilai dari mitranya yang berkualitas. Kemudian ada konsumen. Konsumen merupakan salah satu stakeholder penting yang dimiliki Tokopedia karena konsumen merupakan seseorang yang menggunakan platform Tokopedia dan memberikan nilai kualitas dari Tokopedia itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu ada pemerintah. Pemerintah merupakan stakeholder yang cukup penting juga karena setiap kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu turut mempengaruhi kebijakan yang akan dikeluarkan atau dilaksanakan oleh PT Tokopedia itu sendiri. Lalu selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strengths, yaitu pertama aplikasi gratis dan ramah pengguna, kedua mudah diakses, ketiga banyak fitur promosi produk untuk menarik pelanggan. Lalu ada opportunities, yang pertama kebutuhan dan tren belanja online meningkat, kedua aplikasi dapat diakses di mana saja dan kapan saja, yang ketiga menjangkau seluruh Indonesia. Lalu ada weakness, pertama barang yang diterima tidak sesuai gambar, yang kedua aplikasi terkadang mengalami error. Yang terakhir ada threats, yang pertama e-commerce lain yang lebih kreatif, dua ancaman dari peretas atau hacker, yang terakhir ada e-commerce-nya lain juga memiliki layanan serupa. Lalu ada tingkat aliansi di mana Tokopedia bermitra dengan perusahaan Alibaba dan Alibaba menaruh saham di Tokopedia dengan harapan nilai pasar Tokopedia semakin naik. Aliansi ini juga dapat diartikan sebagai persekutuan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok, atau organisasi yang mempunyai sumber daya dalam bentuk sarana, prasarana, dana, keahlian, akses, pengaruh, ataupun informasi, dan bersedia untuk terlibat aktif atau berperan dalam menjalankan fungsi dan tugas tertentu. Dalam aliansi strategi ini terdapat 5 proses. Yang pertama ada pengembangan strategi, kedua penilaian tekanan, ketiga negosiasi kontrak, keempat operasionalisasi aliansi, dan kelima pemutusan aliansi. Lalu ada kepuasan stakeholder, di mana investasi Alibaba membuat adanya cross promotion antara Tokopedia dan Alibaba yang tentunya akan berdampak baik bagi pertumbuhan mereka. Lalu kepuasan stakeholder ini juga menghasilkan tingkat perasaan perusahaan yang turut bekerja sama setelah mendapatkan profit atau dari sebuah perusahaan. Perasaan tersebut timbul karena adanya suatu stakeholder akan membandingkan harapan mengenai hasil kerjasama yang akan diperoleh dengan kenyataan. Oleh sebab itu, kepuasan memang sebenarnya bersifat subjektif. Lalu yang terakhir dari saya ada tujuan komunikasi. Yang pertama itu ada informing, di mana informasi yang dimaksud di sini adalah informasi yang memiliki kaitan bersama aktivitas dengan berbagai pihak. Masing-masing media ini memiliki kelebihan serta kekurangan, baik itu dari sisi biayanya maupun dari sisi impact yang didapat. Cara penyampaian informasi dalam setiap media juga dapat menjadi sebuah faktor penentu keberhasilan informing tersebut. Lalu yang kedua ada melakukan persuasi, di mana persuasi adalah cara terbaik untuk melakukan komunikasi yang dapat digunakan saat ingin mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Lalu yang ketiga ada collaborating, di mana kolaborasi merupakan satu bentuk kerjasama dan interaksi pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang dapat menerima akibat dan manfaat. Adanya komunikasi inilah yang membuat kerjasama bisnis dapat dilakukan dengan lebih mudah. Komunikasi bisnis ini dapat dilakukan dengan berbagai media, contohnya melalui telepon, email, dan berbagai media lainnya. Oke, yang selanjutnya adalah strategi komunikasi. Maksud dari strategi komunikasi sendiri merupakan cara atau tips di mana bagaimana komunikasi itu berjalan sesuai rencana atau tujuan dari pesan yang ingin disampaikan. Tokopedia, kita ketahui bahwa strategi komunikasi itu ada 3. Yang pertama itu adalah stakeholder information strategy, yang kedua adalah stakeholder response strategy, dan yang ketiga adalah stakeholder involvement strategy. Dari ketiga itu, Tokopedia menggunakan strategi stakeholder involvement strategy, di mana maksud dari stakeholder involvement strategy ini adalah Tokopedia melakukan
hubungan secara dua arah, di mana stakeholder dari Tokopedia berperan aktif. Nah, jika dihubungkan dengan kasus sebelumnya bahwa Tokopedia pernah mengalami kebocoran data, maka sudah pasti strategi komunikasi yang dilakukan oleh Tokopedia merupakan strategi stakeholder involvement strategi, di mana mereka melakukan klarifikasi. Kemudian selanjutnya adalah program stakeholder dan media. Program stakeholder merupakan program-program atau event-event atau hal-hal apa saja dilakukan oleh Tokopedia. Kan sebelumnya kita sudah lihat sebelumnya di value bahwa Tokopedia itu melakukan banyak program, misalnya Nakamet, pemberdayaan kelompok perempuan dan difabel, durasi dan sebagainya. Namun program yang sehubungan dengan kasus kebocoran data adalah di mana mereka melakukan klarifikasi dan menyebarkan surat terbuka kepada konsumen Tokopedia. Surat terbuka sendiri itu berisi surat yang disampaikan oleh CEO dari Tokopedia sendiri. Media yang mereka gunakan adalah media portal berita seperti CNN, CNBC, kemudian Liputan 6, dan media portal lainnya. Sedangkan untuk surat terbuka tersebut, media yang digunakan adalah email. Dan terakhir adalah output dan outcome, di mana output merupakan suatu hal yang langsung, sebuah hasil yang langsung terjadi jika sebuah pesan disampaikan. Nah, di mana setelah pesan atau klarifikasi Tokopedia itu dikeluarkan, ternyata masih banyak stakeholder yang masih menaruh kepercayaan kepada Tokopedia. Selanjutnya adalah outcome, di mana outcome itu maksudnya adalah hasil yang akan baru muncul jika sebuah pesan atau sebuah kegiatan dilakukan sesering mungkin. Nah, ternyata outcome dari kegiatan Tokopedia itu baik berupa klarifikasi maupun menyebarkan surat adalah ternyata semakin meningkatnya pengguna dan mitra Tokopedia. Bahkan baru-baru ini Tokopedia melakukan merger dengan perusahaan Gojek, di mana mereka mengubah nama menjadi Goto. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Sebelumnya jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kami harap apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.